se manifestará. Yahweh, Yahweh Rafa. Lord, Sada, oh Lord, Jireh, Adonai se manifestará. bermanifestasilah Roh Kudus, bermanifestasilah. Yahweh. Siapakah yang dapat kita kagumi selain Yesus? Tidak ada yang lain. Begitu jelas dan kontras Tuhan perlihatkan di Kalvari. Kasih yang luar biasa yang seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang disalibkan. Tapi dia gantikan untuk kita. Mustahil untuk kami menyangkal bahwa Engkau satu-satunya juru selamat. Mustahil bagi kami untuk menggantikan bahwa Engkau adalah terang yang ajaib. Mustahil bagi kami untuk menggantikan bahwa Engkau adalah gembala agung kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih karena Roh Kuduslah memampukan kami untuk kami benar-benar mengerti dan mengenal Yesus dengan benar. Di luar sana banyak menyangkal Engkau Tuhan. Bahkan Kau direndahkan. Tapi kami yang hadir hari ini tidak akan pernah menyetujui untuk Kau direndahkan. Bahkan menyangkal bahwa Kau juru selamat kami. Karena Engkaulah satu-satunya. Dan kepadamu-lah ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami boleh proklamasikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mencipta. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Eksistensimu tidak dapat disangkal. Sudah final. Sudah final. Kami datang ke tempat ini hari ini hanya memuliakan, meninggikan Yesus. Tidak ada yang lain. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah atas kami. Urapi hambamu, urapi kami yang mendengar sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, membawa sesuatu yang dahsyat daripada Engkau, komitmen yang radikal. Mengiringmu adalah sesuatu yang penuh tantangan, tapi bersamamu kami percaya kami mampu. Yes we can. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Kami siap untuk dilawat oleh kuasa firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih untuk worship leader yang luar biasa, singer, bahkan juga pemusik yang terus membantu saya. Kalau WL singernya sudah berat dan pemusik berat, maka saya yang akan seperti dorong truk, saudara. Lebih berat lagi. Tapi berkat mereka, suasana ibadah di tempat ini benar-benar kita rasakan surga yang dahsyat. Berterima kasih juga sebesar-besarnya kepada Ibu Gembala di tempat ini yang telah terus memberikan saya kesempatan, henti-hentinya menantikan saya terus untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau untuk pasiahan mau lihat godang, haleluya. Bahasa Korea, saudara. Saya bersyukur kemarin saya diberkati Tuhan dahsyat waktu pelayanan di Sunter. Di mana saya kaget banyak juga rumah roti yang datang ke sana, haleluya. Cuman karena saya baru landing dari Malang, sehingga saya ketiduran, letihnya luar biasa. Karena habis dari Tegal, hitungan 2 hari, saya pelayanan di Jakarta, pelayanan lagi ke Malang. Ya untuk pasien stroke seperti saya rasa nggak ada yang mau ambil. Tapi buat saya susah untuk saya menolak sebuah pelayanan. Karena selama masih ada nafas, saya bergerak terus bersama Roh Kudus. Itu sebabnya lewat tema hari ini saya pastikan semua yang hadir di tempat ini mengerti sekali tentang firman Tuhan yang dahsyat yang akan mengubah kita. Ada beberapa orang
yang salah dalam perkiraan mereka bahwa Yesus mati bagi dosa dunia, maka semua orang akan berakhir di surga suatu hari. Buat saya kalau begini, konteksnya darah Yesus menjadi darah ayam, darah receh. Karena seluruh dunia masuk surga. Kematian Yesus bukan seperti itu. Ini tidak benar. Kematian Kristus sebagai pengganti atau substitusi. Harus diberlakukan di dalam hati setiap individu. Ini bicara tentang hati. Sama seperti darah Paskah, harus dioleskan pada setiap kusen, pintu, kediaman orang Yahudi, bukan orang Mesir. Darah pada saat zaman Musa itu, di mana roh maut sedang melanda Mesir, harus dikasih darah tuh di kusen tuh pintu depan. Tapi bukan untuk orang Mesir. Ada amin. Tapi untuk darah orang Yahudi. Konteks ini dibawa ke zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang berarti darah Yesus untuk orang yang percaya. Jangan diubah. Sekalipun Kristen aja juga kalau nggak Kristen yang sungguh-sungguh dan bertobat, jangan harap lu mendapatkan keselamatan itu. Supaya darah Yesus bukan darah receh. Jadi sebelum kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, kita harus menukarkan kodrat yang berdosa ini dengan kodrat yang sucinya. Itu harus ditukar dulu saudara. Itu sebabnya Allah menyediakan sang pengganti. Namun kita harus menerima pengganti itu dengan menerima Kristus dalam iman. Sampai di sini kita harus paham dulu. Supaya kita jangan merecehkan firman Allah, jangan merecehkan darah Yesus. Apalagi sekarang udah ada nih gosip-gosip yang luar biasa pada tanggal 7 Juli. Yaitu statement-statement jungkir balik. Yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Dan Yesus bukan gembala agung. Yesus juga bukan terang. Buset. Saya bilang ini kebodohan yang sempurna. Ada amin. Dan ini keluar dari mulut seorang yang tahu tentang teologi. Yang tahu tentang bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani. Jangan sampai kita semakin pinter, semakin tolologi. Ada amin. Hati-hati. Taruhlah dia mau cuman iseng-iseng. Gak bisa juga iseng-iseng. Gak ada iseng-iseng. Di atas mimbar ini, ketika engkau sudah berada di mimbar ini bicara tentang serius. Saya gak pernah mendengar Yesus bercanda, saudara. Kalau memang dianggap bercanda loh, saudara. Makanya diklarifikasi, klarifikasi terus. Saya tahu saudara siapa orangnya, pasti saudara juga tahu. Setiap dia ngomong komen apa, klarifikasi. Gak semudah itu saudara. Jadi jangan sampai mimbar dipermainkan, jangan membuat menjadi susah. Jangan membuat orang jadi bingung. Coba perhatikan waktu Yesus kasih statement khotbah apapun. Pasti orang-orang yang biasa ngomong, bahkan nelayan bilang, yang begini gue gak pernah dengar. Dahsyat. Kenapa orang-orang yang sebodoh-bodoh itu aja bisa ngucapin seperti itu? Kenapa kita bikin rumit? Ada amin? Kalah dong Yesus dong. Yesus terlalu dangkal, jangan-jangan S1. Saya kan udah doktor teologi. Jangan seperti itu saudara. Ketika engkau sudah bicara firman, engkau sudah bicara tentang keseriusan. Karena itu agenda keselamatan. Itu sebabnya darah Yesus itu tidak iseng-iseng. Itu bicara tentang darah yang serius. Ketika kita berbicara di atas mimbar ini, ketika kita sharing dengan rekan-rekan kita, terus kita mau coba mempermainkan usik-usik supaya menjadi bingung, hati-hati engkau sedang berhadapan dengan siapa. Hati-hati engkau sedang berhadapan dengan siapa. Taruhlah dianggap ini sebuah strategi untuk penginjilannya, atau strategi untuk merekrut jiwa-jiwa sebanyak mungkin supaya datang nanti di dalam seminarnya. Ini kan suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Engkau sedang mempermainkan kasih karunia-Nya. Engkau sedang merecehkan firman-Nya. Bisa bayangkan, kalau di sana ada prematur, gimana? Spiritual prematur. Emang kalian pikir semua itu orang dewasa rohani? Jemaat saya aja yang sudah mengalami kebangunan rohani luar biasa 13 tahun. Masih ada loh yang prematur. Itu sebabnya saya khotbah hati-hati. Saya harus bisa menyampaikan kepada yang prematur dan yang normal. Dan yang sudah matang. Itu ada kelas-kelasnya. Makanya Yesus selalu ngomong begini.
Untukmu akan aku bukakan secara semua terbuka. Untuk mereka saya menggunakan ilustrasi atau disebut parables. Ada amin? Ini penting loh. Yesus itu sangat tajam. Kemana dia audiensnya? Jangan iseng-iseng. Jangan anggap ini sekedar mengucapkan doang supaya bingung jemaat. Supaya bingung orang. Apalagi ini di depan sosmed. Saudara, saya sangat marah saudara yang begini-beginian. Saya orang yang sangat serius ketika bicara tentang keselamatan saudara. Terserah saudara mau nganggap apa. Tapi saya nggak bisa main-main kalau udah bicara firman, karena ini bukan dairiku, dairinya Tuhan. Ini bukan tulisanku, ini tulisan Tuhan. Ilhamnya Tuhan. Coba deh berani saudara mencoba mengubah protokol dari tulisannya Jokowi, saudara ubah aja sedikit. Kalau nggak saudara dikokang tembakan depan lu. Siapa? Lu main ubah-ubah aja lu tanpa izin. Setuju nggak saudara? Nah, kenapa kita sembarangan gitu loh membahas firman? Entah itu mau coba usik-usik, entah itu mau coba mengetes kita semua. Nggak usah pakai tes-tesan. Ini bukan lagi ujian. Ini lagi bicara tentang jemaat harus bisa memahami firman Tuhan. Itu yang disebut namanya tidak wasting time, tidak menghabiskan waktu hanya untuk bersifat ngetes uji tes jemaatnya, tes kepintaran, tes kecerdasan. Aldo, buang waktu saudara. Saya nggak mau buang waktu di tempat ini. Saya datang dari jauh luar biasa. Saya yakin saya tidak akan pernah mau mempermainkan waktu yang luar biasa ini. Saya nggak mau bermain-main di dalam teologinya. Saya mau bermain dengan teologinya Tuhan. Saya mau masuk wilayah di sana. Itu sebabnya ironisnya konsep substitusi tersebut telah dilacurkan, diserongkan, dirusak menjadi mencari pengganti. Substitusi artinya menukarkan. Ya. Tapi ini bersifat baik, rohani. Menukarkannya baik. Tetapi sekarang sudah dirubah konsep atau doktrin substitusi, dilacurkan mencari pengganti. Jadi bukan dari hal yang najis menjadi hal yang mulia. Namun ini terbalik. Jadi terbalik substitusinya. Jadi dari yang mulia jadi yang receh, yang najis, yang rendah, yang murahan. Ini substitusi yang terbalik. Ini bahaya sekali saudara. Dan sekarang ini sedang ada masuk konteks itu. Makanya tidak cocok untuk disebut sebagai doktrin substitusi, tetapi replacement. Replacement. Ini sinonim dengan looking for alternative. Mencari pengganti. Mencari alternatif. Ungkapan tentang mencari pengganti sudah dapat terdeteksi di dalam Kejadian 30 ayat yang kedua. Kalau saudara buka Kejadian 30 ayat 2, ada satu ungkapan tentang mencari pengganti. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah? Garis bawahi saudara, akukah pengganti Allah? Yang telah menghalangi engkau mengandung? Akukah pengganti Allah? Dari kata bangkitlah amarah Yakub, ada ucapan, akukah pengganti Allah? Kemudian lagi, kita lihat lagi Kejadian 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Aku inikah pengganti Allah? Melihat ayat ini saudara, bila Yakub dan Yusuf saja begitu firgat, begitu rasa takutnya jika dituduh mencari pengganti. Marah Yakub, marah Yusuf. Ini orang-orang hebat saudara. Ada amin? Mereka begitu takutnya kalau sampai dituduh mencari pengganti. Gak berani menggantikan Tuhan dengan hal apapun. Apalagi menggantikan Tuhan dengan dirinya. Aduh, padahal mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Kenapa mereka takut? Karena di dalam perspektif Allah, aksi tersebut sebagai dosa yang sangat-sangat keji. Mencari pengganti. Itu dosa yang sangat keji. Itu sebabnya mereka, gila aja lu. Gue gitu pengganti Tuhan.
Kalau kita kan berani tuh ngakimin orang, blak, 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 blak. Kita berani bercandain firman Tuhan. Ada amin. Ini penting saudara. Ini baru cuman, akukah pengganti Allah? Gak berani loh saudara. Gak berani bermain-main, amin. Nah problemnya adalah tidak tanggung-tanggung. Yang turut kecemplung dalam dosa yang besar ini, dosa yang keji ini, adalah seorang yang bergelar imam besar agung. Sudah dapat gelarnya imam besar agung. Bukan Bonaparte, masih receh. Masih receh. Ini imam besar agung pernah masuk ke dosa kecemplung ini. Gimana zaman sekarang ya dosa kayak gini, jangan-jangan lebih banyak lagi. Imam besar aja bisa kena. Siapa namanya? Harun. Harun itu top leader saudara. Dia dikenal sebagai penyambung lidah Allah. Yang harusnya Musa penyambung lidah Allah, tapi Harun yang dipilih. Kenapa? Karena Musa ditanya 2 kali. Musa, apakah kamu mau melayani aku? Aduh gak bisa, gue gak jago ngomong. Tanya lagi, Musa, apakah kau mau menjadi penyambung lidahku? Aduh jangan deh, jangan. Bayangin. Jadi saudara yang hadir di sini kalau disuruh pelayanan jangan nolak saudara. Ada amin? Yang pernah nolak ya pelayanan. Kalau dikasih pelayanan apapun yang sekecil apapun terima. Akhirnya jadi kayak Musa nanti. Yang harusnya dia menjadi penyambung lidah Allah. Akhirnya Harun. Jadi Harun itu top leader yang luar biasa. Namun mencari pengganti yang saya maksudkan di sini terjadi ketika Musa, pemimpin Israel tersebut, sedang naik ke gunung Tuhan. Untuk apa? Menghadap Allah. Jadi Musa naik ke gunung Tuhan untuk menghadap Allah. Untuk ngapain? Untuk menerima 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Untuk apa? Mengatur. Untuk apa? Membimbing. Untuk apa? Mementor. Mentor siapa? 1,5 juta pada saat itu. Bangsa Israel. Kenapa dimentor? Kenapa perlu hukum Taurat? Karena mereka sudah berada begitu lama. 450 tahun. Di dalam the house of bondage. Rumah perbudakan. Mesir. Mereka diperbudak itu beratus-ratusan tahun. Bisa bayangkan ini bukan lagi prematur. Ya, ini sebelum prematur namanya. Janin belum jadi. Ada amin. Itu sebabnya susah sekali nanti Musa. Bagaimana nanti ngebimbingnya, mementorkan. Makanya butuh 10 hukum Taurat. Butuh menghadap bos. Supaya mendapatkan pengilhaman. Minimal mendapatkan satu tongkat untuk apa? Mementor seluruh umat Israel pada saat itu. Musa naik ke gunung Tuhan. Di sini Harun kecolongan. Musa sedang enter in. Musa sedang masuk dalam ruang Makudusnya. Musa sedang meet God, ketemu dengan Tuhan. Sedangkan Harun tidak. Harun di bawah. Tapi bukan iseng-iseng Harun di bawah. Harun diberikan tugas. Tugasnya juga cukup berat. Hai Harun, tolong awasi, jagai, protek nih prematur-prematur. Bayi-bayi prematur ini diprotek ya, dijaga, dilindungi. Disusuin kalau perlu. Kasih ASI. Tetapi Harun tidak peka. Tapi Harun tidak jaga diri. Tidak jaga hati kita. Pastikan di sini para pelayan-pelayan Tuhan yang jaga hati sebelum kau pelayanan. Jangan kasusnya seperti Harun. Amin. Ketika ibu gembala, bapak gembala lagi pergi keluar kota atau kemana, yang di sini harus jaga hati. Saya selalu tanamkan seperti itu kepada jemaat saya. Ketika saya sedang pelayanan keluar, saya bilang iblis akan ngincar Anda, iblis akan sniper Anda. Jaga dirimu, jangan buka celah, jangan kasus Harun terjadi sama kalian. Saya tegaskan begitu kepada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saya tidak ada di dalam gereja, saya sedang ada pelayanan di luar. Musa enter in, masuk dalam ruang Makudus, masuk dalam hadirat Allah. Harun tidak. Harun tidak berjaga-jaga, sehingga terjadi serangan balik. Serangan balik dengan tiba-tiba, tanpa excuse.
Tanpa permisi, datang tiba-tiba. Jangan bilang, jangan lo kate, iblis itu excuse kalau lagi nerjang kita, serang kita. Enggak. Dia cari celah terus. Ini sekarang aja lagi cari celah dia. Bisa aja lagi denger khotbah, gue gak denger lo. Saking keselnya sama gue, gak denger lo. Itu juga salah satunya, lo pulang sama aja mukanya. Gak ada perubahan. Orang yang meet God, ketemu dengan Tuhan, muka bersinar. Jangan pikir ini hoax. Ya, makanya sampai ketakutan Joshua, gila lu belakang lu aja bersinar apalagi depan. Ada men? Kita enggak, depan belakang enggak ada sinarnya. Ada apa nih? Kenapa? Karena waktu dengar khotbah itu enggak pondering heart. Hati kita itu enggak merenung. Pokoknya senangnya di kepala melulu, kepala. Padahal tinggal sejengkal lagi hati. Cara turunin dari sini ke sini nggak gampang, butuh perenungan. Nurunin nih dari otak ke sini tuh nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Butuh pengurapan. Makanya bisa masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, iblis tidak bisa ambil. Iblis mampu ambil ketika masih ada di sini. Tapi udah masuk di sini nggak bisa. Ini wilayah Roh Kudus. Ini bait Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Makanya bermain di hati terus, jangan pakai otak. Ada men? Ini penting sekali. Setiap firman masukin ke hati. Setiap dengar firman masukin ke hati. Haleluya. Biar rohmu mengolahnya dengan bersama Roh Kudus. Maka engkau akan keluar dengan ekspresi yang berbeda. Sukacita nyata dalam hidupmu. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Serangan balik datang tiba-tiba. Bonaparte mendapatkan serangan balik. Sering kali mengalami serangan balik. Tetapi bersama Tuhan. Di dalam pengurapan. Di dalam kebersamaan dengan rekan-rekan kita yang satu hati, satu jiwa, satu roh. Maka kita bisa hadapi serangan balik. Tapi Harun didemo. Didemo agar segera mencari pengganti. Harun didemo. Oleh siapa? Iblis selalu menempatkan di mana kebangunan rohani. Di mana ada kebangunan rohani, iblis itu selalu memberikan penyusup-penyusup. Hati-hati saudara. Bisa ada di tempat ini juga nih. Gak kelihatan itu penyusup-penyusup. Yang sering menolak. Sering dia berbeda pandangan dengan visi gembala. Ini nih penyusup-penyusup ini bahaya. Dan akhirnya penyusup-penyusup ini yang ngomong, woi, woi, gitu loh. Teriak-teriaknya gede tuh, Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kalau dalam bahasa Koreanya, ngasega tuh. Itu bahasa Koreanya saudara. Nah rusak. Gitu, udah rusak. Ini sudah rusak. Bahasa Bostonnya artinya ngaoto. Nah itu. Enaknya logat kayak gitu ya. Saya suka kadang-kadang, oto kau. Kalau orang Ambon dibilang oto itu senang karena oto itu mobil. Kalau orang Batak dengar oto itu tersinggung. Haleluya. Ya. Telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Segera loh. Itu fasting tuh. Betul-betul fast, cepet banget. Fast respon. Terus kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Ini keluar dari mulut siapa? Harun loh. Coba bayangkan, penyambung lidah Allah menjadi penyambung lidah setan. Kalau Harun aja bisa jadi penyambung lidah setan, apalagi pendeta. Jangan lu dewain lu pendeta-pendeta. Saya tegaskan kepada jemaat saya, jangan coba-coba dewakan saya. Saya bisa salah. Saya udah tanamkan begitu, saya bisa salah. Ada men. Jangan sampai buset, sampai followersnya si IS ini buset. Sampai ngomongnya jorok lu. Ketika diserang dia punya gembalanya. Ya ngapain dipublikasi? Ada men. Jangan publikasi kalau nggak berani. Mendingan untuk kalangan sendiri.
Ini udah dipublikasi saudara, aduh banyak juga yang menentang. Tapi juga banyak yang membela mati-matian, buset. Sampai, ayo ketemu di luar, gue tonjok lo, gue tampol lo. Buset nih buahnya busuk banget. Amin, gak mungkin begitu buah dari Tuhan. Gak mungkin seperti itu. Nah ini ada apa, what's wrong? Ada apa nih? Ini penting. Nah serangan balik itu datang dari siapa? Si pencemooh. Si bikin troublemaker, yang gak pernah patuh, yang gak mau dibimbing, yang gak mau didik. Dia sudah tahu titik lemahnya Harun, sehingga mudah dikuasai. Alhasil kemuliaan Allah digantikan dengan a molten calf. A molten calf, anak lembu emas. Dan saya mau ulangi, menggunakan emas, seperti pembuatan nanti tabut Allah. Pakai emas. Jadi iblis paling hebat untuk meracuni. Paling hebat menyusup. Paling jago. Dia gak bakal terang-terangan konfrontasi, itu gak mungkin. Iblis gak mau terang-terangan. Dia selalu ikutin dulu alur pikiran kita, nanti disikat ketika kita lengah. Seperti itulah jemaat yang sedang lagi kena racun nih saudara. Saya menyebutnya poisonous pulpit. Mimbar beracun. Hati-hati saudara. Dan perintah Tuhan begitu serius. Tanpa delay atau penundaan. Untuk apa? Memerintahkan Musa. Segera eksekusi dosa yang najis ini. Segera. Segera. Mari kita lihat di dalam terjemahan VMD. Pada waktu yang sama Tuhan berkata kepada Musa, turunlah dari gunung ini, bangsamu yang kau bawa keluar dari tanah Mesir telah melakukan dosa yang, bukan saya loh yang ngomong seperti itu saudara, Alkitabku. Dosa yang keji. Dengan cepat sekali mereka telah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka sudah membuat sebuah lembu tuangan dari emas bagi mereka. Mereka menyembahnya dan memberi persembahan kepadanya. Mereka berkata, inilah Allah, Allahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari Mesir. Sekarang terjemahan berikutnya, TSI 3-nya bagus sekali. Berkatalah Tuhan kepada Musa, segeralah turun. Tuh bayangkan loh. Lagi enak-enak Musa lagi masuk, enter in di dalam hadirat Tuhan. Lagi menikmati hadirat yang dahsyat. Wow, lagi meet God. Lagi benar-benar, rohani banget lah. Di Gunung Sinai itu, namanya juga Gunung Tuhan. Kenapa Tuhan tiba-tiba suruh ke bawah? Bukannya biarin aja, kalau enggak Tuhan aja yang urus. Betul gak sih? Atau suruh si Yosua, kan Yosua ada di pelataran. Tinggal panggilnya, Jos, Musa lagi intimacy nih sama gua. Lu yang turun, beresin tuh. Tapi kenapa Musa? Mau tahu jawabannya? Tuhan itu tidak mau kita cuman menikmati manifestasi Roh Kudus. Saudara, jangan tergila-gila dengan semak belukar. Jangan hanya melihat berkat Tuhan, blessing Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi engkau harus turun menyelamatin orang. Serius menyelamatkan orang. Jadi kalau pulang dari tempat ini, lihat kiri kananmu, ada anakmu enggak, ada istrimu enggak, ada suamimu enggak, ada keluargamu enggak. Supaya engkau bawa datang ke sini. Supaya dengar khotbah-khotbah Bonaparte. Udah kayak pil pahit saudara. Tapi bisa menyembuhkan. Amin. Ini penting saudara. Tuhan itu serius dengan agenda keselamatan. Bisa bayangkan, harusnya biarin aja Musa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa Musa disuruh, turun lu, segera tuh urus. Jiwa sangat berharga saudara. Makanya waktu saya mendengar Tegal mengundang saya, Malang mengundang saya, kalau saya laporin ke dokter saraf gak bakal diizinin. Gak bakal diizinin. Tapi saya lapor ke Tuhan, Tuhan kau yang pilih aku, maka kau yang bertanggung jawab. Udah gitu aja doa yang gak usah panjang-panjang tuh, namanya lo sebenarnya gak mau. Sampai panjang-panjang tuh sebenarnya gak mau. Simpel aja, Tuhan kalau kau yang ngutus aku, kau bertanggung jawab. Ya puji Tuhan aku sehat, masih bisa pelayanan disuruh sama Bu Maria lagi. Haleluya, masih bisa ambil tuh yang disunter. Haleluya. Ini penting buat kita pahami loh. Jangan sampai kita menganggap bahwa jiwa itu tidak berharga. Tuhan aja sangat menghargai. Lihat tuh bangsa lu tuh udah makin konyol. Udah cepat
jadi ngaco. Segera perbaiki. Saya mau semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, yuk bergerak yuk. Kalau kita ngeliat rekan-rekan kita udah mulai undur, udah mulai nih, segera kita rebut. Mari bung, rebut kembali. Haleluya. Amin. Rebut kembali. Jangan cuman kita bisa marahin orang, kita bisa nemplak orang, tapi kita nggak pernah menangisi jiwa itu. Bahaya saudara. Kita bukan dipanggil untuk jadi orang Farisi, kita bukan dipanggil untuk jadi nabi rong. Nabi yang dibuat-buat. Enggak. Kita dipanggil untuk mengasihi. Itulah kasih Tuhan. Turun lu segera. Selamatkan itu. Jangan main-main. Ini malah sekarang diracun-racunin jemaat. Bisa bayangkan saudara kalau Yesus bukan gembala agung. Bisa bayangkan kalau Yesus bukan juru selamat. Dia mau coba berputar-putar. Mau diadu domba Yahweh sama Yesus. Gila kan namanya. Itu namanya diadu domba jadi. Jangan saudara. Ya, Yahweh ya Yahweh, Yesus ya Yesus. Semua punya fungsi. Ketiganya itu setara, bukan nomor 1, 2, 3. Jangan coba membuat urutan 1, 2, 3. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Setara. Setara dalam kemuliaan, setara di dalam kuasa, setara di dalam mencipta. Itulah Trinitas. Itu sudah final di dalam konsili Nicea. Lu mau bikin lagi gitu? Hal yang baru. Bukankah Ibrani pasal 6 jelas katakan jangan yang receh-receh dulu. Udah tanggalkan yang receh. Bahas yang lebih penting lagi ke depan. Masih banyak yang perlu dibahas. Kenapa lagi balik lagi? Udah selesai kok tahun abad ketiga. Dimanfaatkan lagi. Ya kalau jemaatnya pada oto-oto ya oto lah. Kalau saya nggak mau, jemaat saya smart saudara. Jemaat saya kritis saudara. Nggak sembarang bisa seperti itu. Haleluya. Saya percaya Rumah Roti juga kritis. Nggak gampang ditipu dengan apapun. Jangan sampai ketipu. Dosa lembu emas. Saya katakan dosa lembu emas. Dalam mencari pengganti jangan dianggap cerita receh. Ini bukan hoax. Ini bukan cerita yang receh. Yang tidak memiliki, bahkan ini sangat memiliki pengaruh yang kuat. Jangan anggap tidak berpengaruh. Ini pengaruhnya kuat saudara. Mari kita bongkar. Di mana dosa ini cukup bertahan lama. Dosa ini cukup bertahan lama. Mencari pengganti itu dosa yang cukup lama. Bertahan lu saudara. Dari zaman Musa sampai di copycat oleh Raja Yerobeam. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 2 ayat 12 sampai 28. 12 dan 12-28 FIH. Atas anjuran para penasihatnya Yerobeam membuat 2 patung anak. Nah kembali kan. Sama. Bayangkan loh. Dan berkata kepada umat Israel, kalian tidak perlu susah-susah pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai saat ini patung-patung inilah Allah-Allah kalian yang telah membebaskan kalian dari perbudakan di Mesir. Yerobeam begini karena ketakutan, ini politis. Takut nanti ketika dia bermain-main lagi ke Yerusalem, semua pada ikut kelompoknya si Rehabeam. Daripada ikut masuk ke dalam Rehabeam, udahlah gue buat aja ini. Coba. Dicari pengganti. Demi jabatannya raja. Demi supaya jangan kabur semua rakyatnya. Jangan sampai kita mencari pengganti saudara. Ada amin? Allah tetaplah Allah. Kalau engkau datang ke tempat ini, engkau diberkati di tempat ini, mari berikan kontribusimu di gereja ini. Di dalam persekutuan di tempat ini. Berikan kontribusimu. Udah nyicip, lu gak beri kontribusi. Makanya saya senang banget ada pemusik yang baru saya lihat, saya baru kenal. Ada kemajuan, ditambah saksofon yang dahsyat. Wow, sempurna sekali. Amin saudara, ada kemajuan lah. Apalagi ditambah dari Kelapa Gading loh saudara, cuman buat ngurusin ginian doang. Tapi hati-hati nih upahnya loh, di hadapan Tuhan. Dulu saya yang ngangkat-ngangkat air saudara. Untuk rapat-rapat para pengurus. Saya ngangkat waktu pertama kali. Padahal saya ini anak gaul. Nongkrong di Menteng. Nongkrong di Senopati. Gue angkat gini-ginian. Buset. Kalau teman-teman gue lihat gimana ya. Kata Tuhan apa? Memang lu layak gue rendahin. Supaya nanti waktu kau ditinggikan. Saudaraku. Saya yang namanya gengsi itu paling tinggi saudara.
Tapi Tuhan memang rendahkan aku serendah-rendah. Belum ada jabatan apapun. Saya cuma ngangkut, pikul aqua. Saya ingat banget ke lantai 4. Dalam hati, buset, pelayanan gue cuma ini doang gitu. Tapi puji Tuhan, hatiku tidak luluh untuk mengikut iblis punya mau. Tapi biar kehendak Tuhan membentuk aku menjadi apa. Dan aku percaya dan aku serahkan pembentukan Tuhan. Mau gempur, mau rontokin, rontokin Tuhan. Kalau memang ada sombongku, aroganku, rontokin Tuhan. Ubah Tuhan sesuai dengan maumu, bukan mauku. Akhirnya puji Tuhan dibentuk, jadi kan. Ya jangan keras kita saudara. Jangan keras, nanti gak jadi-jadi. Malah jadi troublemaker saudara. Pembuat masalah. Itu Yerobeam. Yerobeam copycat. Ikutin tuh gerak langkahnya si Harun. Kemudian lagi saya pikir udah selesai di zaman Yerobeam. Dan ini ratusan tahun saudara. Masih juga diadaptasi. Masih di copycat. Kemudian dipelihara oleh Raja Yehu. 2 Raja-Raja 10 ayat 30 sampai 31 FYI. Tuhan berfirman kepada Yehu. Engkau telah melakukan yang benar karena engkau menaati perintahku. Dan telah menumpas keluarga Ahab. Maka aku akan mendudukkan anak cucumu sampai keturunan keempat sebagai raja atas Israel. Luar biasa, Yehu mendapat blessing. Banyak kita ketika dapat blessing, dapat sesuatu, orang mengagumi kita lah. Ya, seperti yang satu itu, dikagum-kagumin. Tapi hati-hati, jangan berhenti sampai di blessing. Jangan berhenti di dalam euforia berkat. Perhatikan, Tuhan gak pernah minta engkau dalam memulai, tapi Tuhan juga ingin engkau mengakhiri dengan benar. Jangan cuma di start, ada finish. Nah lihat Yehu apa yang terjadi. Tapi Yehu tidak mengikut Tuhan dengan benar. Jadi tadi Yehu itu baru setengah benar. Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai kita melayani Tuhan setengah hati. Tapi harus full heart, whole heart. Sepenuh hati. Kalau enggak sepenuh hati ya kayak Yehu. Karena ia masih menyembah anak lembu seperti Yerobeam. Yang telah menyebabkan Israel berbuat dosa. Coba bisa bayangkan buntutnya saudara. Jadi jangan remehkan nih tentang mencari pengganti. Ini dari mulai dosanya si Harun sampai Yerobeam sampai Yehu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ini bisa terjadi di zaman kita. Itu sebabnya tema hari ini adalah finding a replacement. Itulah tema kita. Kalau lihat gambarnya seru sekali saudara. Itu lembu emas, ini lembu setan. Ya, LGBT. Tapi ini bukan cuma LGBT yang saya sedang sorot. Banyak mencari pengganti-pengganti. Bukan cuma itu doang. Nanti saya akan bongkar. Nah sekarang mari kita lihat gereja zaman now sedang mencari pengganti. Finding a replacement. Sinar kemuliaan Allah. Sekarang di gereja-gereja zaman now, gereja-gereja mega church. Diganti sinar kemuliaan Allah dengan spotlight RGB LED. Wah, ini tahu nih. Kalau Anda mungkin nggak tahu tuh maksudnya apa saya lagi bicara. Spotlight RGB LED. Wah, itu luar biasa. Tajam tuh kena mata tuh. Itu yang terjadi kalau lihat gereja-gereja zaman now. Ya. Terus asap yang dimana dulu asap itu lambang hadirat Allah. Diganti dengan fog machine. Jadi kalau lihat panggung-panggung suka ada suatu alat tuh kayak terobong gitu. Ngebusin dia asap tuh. Nah itu terbuat dari es yang sedang didinginkan, dibekukan. Nah itu dari situlah akan keluar. Itu namanya fog machine atau smoke machine. Karya supranatural diganti dengan teknologi virtual reality. Makanya muncul sekarang gereja metaverse. Hati-hati saudara, ini peminatnya banyak loh. Peminatnya jangan sampai rumah roti pakai gini-ginian. Kalau pakai metaverse, gua gak mau datang. Dengerin nih, gua gak mau datang. Ya, karena lo coba gantiin tuh. Lagi menggantikan tangan kanannya Tuhan, yaitu manusia. Tuhan butuh manusia, Tuhan pakai manusia, bukan yang lain. Hati-hati saudara.
Teknologi boleh kita gunakan, tapi tidak boleh keluar dari konteks firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kepada siapa yang akan kuutus. Nggak ada ngomong sama teknik, nggak ada ngomong sama teknologi, nggak ngomong sama benda, ngomong sama manusia. Anda yang akan dipakai. Ada amin saudaraku. Silakan pakai alat apapun, saya suka dengan alat semua yang ada di sini. Ini membantu saya kok. Tapi jangan menggantikan. Jangan mencari pengganti. Dan kemudian iblis berhasil untuk terus menggeser peran manusia. Digeser tuh peran manusia. Sebagai alat kemuliaannya. Manusia itu sebagai alat kemuliaannya yang kudus. Sekarang lewat apa? Lewat AI. AI chat GPT. Di mana 90% otomatisasi dengan mesin. Otomatis 98%. Sisanya 2%. Itu dikendalikan sama manusia. Buset, kasihan banget tuh manusia. Makanya di Jerman sekarang sudah ada khotbah. Dia nonton doang dari sini. Tapi orangnya belum tentu itu. Jadi saudara ngomong sama dia bisa. Nah sekarang udah ada nih ngobrol ngechat. Sampai ngomong jorok bisa. Dijawab tuh sama mesin itu. Aplikasinya. Bisa bayangkan saudara. Sesuatu yang real. Bahwa God is real. Allah itu nyata diganti. Sekarang udah cari pengganti. Nah. Kalau kita melihat dosa finding a replacement tersebut. Sangat berpengaruh besar. Gak heran juga penyakit menular ini makin parah menyebar di zaman now. Di mana tidak sedikit anak-anak Tuhan mudah mencari pengganti. Mungkin saudara akan ngomong seperti ini kepada saya. Bona, gua gak mungkin deh ngikutin gereja metaverse. Aku juga gak inilah sama AI tadi. Enggak deh, aku gak pakai gituan. Yang benar saudara, mari kita tes. Apakah benar Anda kuat ketika kedaginganmu sedang muncul? Apakah Anda kuat ketika saudara sedang burn out, bosan, letih? Apakah saudara bisa sabar dengan situasi apapun yang terjadi? Bagaimana dengan godaan dunia sedang menyerang sangat kencang? Apakah saudara masih bisa stay, masih bisa stand ketika ada tuntutan-tuntutan firman dalam hidup kita? Nah ketika itu tidak saudara pegang, maka ketika saudara ketemu dengan teman, kita bikin ini pasti ikut. Pasti ikut. Gak mungkin ya. Pendeta-pendeta yang suka metaverse ngomongnya sama saya, gak bakal mungkin. Dia udah tahu, wah ini batu keras, di batu cadas. Bonaparte itu Petra, batu cadas, gak bakal bisa dirusak dengan apapun. Tapi bagaimana dengan saudara? Apa saudara bisa punya stand? Kita ini manusia gampang goyah saudara. Ketika banyak orang yang ngikut, semua banyak ikut. Kita gampang ikut yang banyak-banyak saudara. Coba aja deh, ada restoran banyak orang ikut padahal makanan gak enak. Betul gak sih? Tes deh. Konsep Indonesia seperti itu saudara. Pastikan di tempat ini tidak. Itu sebabnya karena itu ada dua pemicu kuat. Mengapa anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa mencari pengganti? Ada pemicu kuat. Nah pemicu kuat ini kita harus tanggalkan dalam nama Yesus. Kalau enggak saudara akan jatuh ke dalam dosa mencari pengganti. Ada amin saudara? Ini pemicu kuat ini harus diperhatikan. Pertama adalah when surrender to contamination. When surrender to contamination. Ketika kita berserah kepada kontaminasi. Pencemaran. Ketika ada pencemaran kita surrender gitu. Menyerah gitu, nggak ada perlawanan, nggak ada pencegahan, tuh makanan tuh, pemicu kuat untuk saudara akan mencari pengganti. Itu sebabnya di dalam Ibrani 12 ayat 15, terjemahan BIS luar biasa. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Saudara garis bawahi kata lingkungan kebaikan hati Allah. Menurut saya lingkungan kebaikan hati Allah itu adalah rumah roti.
Amin. Disinilah kan saudara menerima kebaikan Tuhan. Bukankah di sini saudara menerima kasih karunia, saudara menerima shalom? Di sini kan saudara akan merasakan yang namanya kesembuhan ilahi, kuasa Tuhan, hal-hal yang dahsyat datang dari Tuhan. Saya menyebutnya ini lingkungan kebaikan hati Allah. Disinilah tempatnya. Tumbuhan beracun muncul ketika kita berada di luar lingkungan kebaikan hati Allah. Saya menyebut lingkungan kebaikan hati Allah, the florist of God, kebun Allah. Saya menyebutnya sebagai kebun Allah. Ketika saudara keluar dari kebun Allah, maka tumbuhan yang akan hidup adalah tumbuhan beracun. Kalau saudara bertumbuhnya di luar, makanya lu jangan jajan-jajan podcast. Ajaran-ajaran gak bener. Saya mau kasih tahu saudara, ajaran yang mengatakan tadi di prolog saya, itu penggemarnya banyak loh. Saudara, saya mau kasih tahu ribuan lebih loh. Saya lacak saudara, buset. Banyak yang setuju rupanya. Makanya saya cantumkan di Facebook saya gambar Tuhan Yesus. Apa yang mempesonamu? Hei orang-orang bodoh. Saya tulis begitu saudara. Bukankah Tuhan? Kan udah jelas Yesus di kayu salib. Itu jelas dan terang. Apalagi sih yang mempesonamu? Saya tulis begitu saudara. Saya kasih gambar Tuhan Yesus yang berdarah-darah. Supaya tahu dia. Juru selamat cuma satu. Kalau Yahweh yang menjadi juru selamat itu udah tidak fair. Karena iblis akan bilang, ya terang aja lu Allah. Lu pasti suci. Makanya dia turun menjadi daging. Supaya manusia bisa menang. Itu maksud tujuannya. Buset lo, masa gak ngerti-ngerti juga. Saya kadang-kadang mau marah lu saudara. Aduh kasihan banget ya jemaatnya. Aduh sampai dibela-belain. Pakai bahasa-bahasa Ibrani, Aramik. Aduh saya bilang buset. Ini penting buat kita pahami. Mereka yang berada di luar mudah terpancing ketika saudara berada di luar kebun Allah. Engkau akan terpancing. Terpancing apa? Kepahitan. Alkitab loh yang mengatakan kepahitan. Kenapa bisa kepahitan? Mungkin karena dengar khotbahnya Pak Bona, akhirnya kepahitan. Bilang sama Ibu Maria, Bu Maria gue kalau diundang terus dia yang khotbah terus. Udah gue mendingan gak datang deh. Kepahitan tuh. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak bertumbuhnya di tempat racun. Amin. Makanya kalau mau bertumbuh, stay terus di sini, dengerin khotbah yang benar. Haleluya. Amin. Itu beracun tuh, kepahitan. Kemudian akhirnya mengkontaminasi mereka yang lainnya. Dan akhirnya muncullah pembenci-pembenci, mockers, pendendam, pencemooh. Itu akan muncul. Dari kepahitan itu. Disinilah banyak akan tercemar. Bahkan dinajiskan. Akhirnya terjadi transfer spirit. Saya berharap hamba-hamba Tuhan di tempat ini peka ketika ada racun-racun segera dieksekusi. Segera dibahas. Segera dituntaskan. Tas. Tuntas. Jangan sampai lo dikamiri lo. Hah? Saya punya teman saudara, kebetulan bergereja di tempat beliau yang bikin abal-abal itu saudara. Dan saya waktu share dengan dia, kasihan saudara. Kasihan banget, udah jauh dari apa yang firman Tuhan sampaikan. Udah jauh. Aduh saya sedih, sampai bilang, aduh kalau tahu gini lu mendingan di gereja gua. Hah? Aduh sedih saya saudara. Tapi ini penting buat kita pahami. Supaya kita hati-hati. Ya, jadi pemicu umat Israel mencari pengganti karena ada terindikasi. Jadi bukan sekedar saya bahas tentang Musa ini sekedar ece-ece saudara. Mari kita lihat saudara, di mana firman Tuhan jelas di situ dikatakan ada Keluaran 32 ayat yang ke-1 TSI 3. Ketika orang-orang melihat bahwa Musa lama sekali tidak turun dari gunung, mereka bersama-sama datang kepada Harun dan berkata, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan si Musa.
Jangan sampai nih saudara kurang ajar sama Ibu Maria. Sampai-sampai lo ngomong, gue gak mau lagi datang ke rumah si Maria. Dari situ saudara udah gak respect dengan hamba Tuhan. Ini udah gak respect nih saudara. Si Musa disebutnya. Dan lebih sadis lagi dikatakan, yang sudah menghasut. Menghasut kita keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan 450 tahun kau jadi budak. Dibawa keluar oleh Musa. Harusnya lu sebutnya Savior. Penolong. Kenapa dibilang menghasut? Kurang apa Ibu Gembala? Gak pernah minta uang sama kita semua yang hadir hari ini. Saudara, saya khotbah ini gak diintervensi saudara. Saya gak diintervensi. Dan saya mau kasih tahu buat kita. Mari belajarlah kita untuk bagaimana respect terhadap pimpinan. Hati-hati loh saudara. Ini penting sekali. Ini orang yang gak respect. Ada hukumannya loh. Jangan main-main. Ini penting buat kita pahami. Kenapa dibilang menghasut? Saudara luar biasa Ibu Maria. Saudara udah dapat berkat rohani, dapat juga berkat jasmani. Itu belinya nggak pakai daun saudara. Pakai uang saudara. Kalau dikumpulin uang saudara belum tentu kecukupan. Maaf ya, aku bukan lagi menghitung. Tapi mari kita berani untuk mengkalkulasi secara smart saudara. Berarti apa yang ada di dalam diri yang kotak loh. Amin. Terhormat. Dia tahu menghargai. Ketika dia tahu menghargai, Tuhan akan menghargai luar biasa. Firman Tuhan katakan, lu kasih air sesejuk aja nih. Airnya cuma 1 teko kecil doang aja. Tuhan bilang, kau sudah melakukan itu untuk aku. Apalagi Anda memberikan makanan kotak. Amin saudara. Ini lagi gak minta ya. Sudah disediakan. Kata lain. Ya. Haleluya. Ini penting buat kita pahami. Karena kekesalan. Ini kan kesal nih. Ini gak suka nih. Jadi saudara yang ada di tempat ini kalau sedang lagi kesal. Saya mau kasih tahu. Ketika ada indikasi kekesalan. Ada asumsi-asumsi yang liar. Ada pikiran-pikiran yang sedang skip. Yang belum dituntaskan. Segera tuntaskan. Segera tuntaskan. Saudara lagi gak suka dengan si A, si B, atau bahkan khotbah saya. Ngomong ke Bu Maria dengan baik-baik. Ada amin? Jangan sampai ada bilang, Bu Maria jangan-jangan ngasih tahu ya masalah saya. Kok Pak Bona bisa tahu? Buset. Sejak kapan lu Bu Maria gosip? Fakta saudara. Ini penting buat kita pahami. Amin saudaraku. Jadi harus dituntaskan. Mungkin aja nih kenapa mereka bisa kesal. Ya iyalah gimana gak kesal sikap Musa sebagai pemimpin yang radikal. No compromise, tegas, disiplin, integritas. Dan berani menegur. Kenapa berani menegur? Bayangkan dia kan sebenarnya anak raja loh, anak ratu loh saudara. Ya, itu high class tuh saudara. Ya, saya mau kasih tahu. Tapi dia berani loh nemplak loh. Ya, salah satu apa namanya sebutnya apa ya kalau sih mandor. Nah waktu itu mandor dia pukulin orang-orang Yahudi itu. Dia dihantam sampai nggak dikasih makan. Ngamuk loh Musa loh. Musa langsung ngamuk, dibunuh malah. Jadi kalau untuk bangsanya aja dia bunuh, ibaratnya waktu itu dia masih di Mesir dia pasti berani bunuh, apalagi cuman orang Israel saudara. Nggak ada takut-takutnya dia. Pemberani, dia berani menegur sehingga para pencemooh ini meledak di saat ada peluang. Musanya udah pergi nih. Yuk kita lakukan serangan balik. Jangan sampai saudara seperti itu. Waktu Bonaparte pergi ke Tegal, ke Semarang, jemaat, Bona udah pergi nih. Yuk kita kudeta. Saudara hati-hati saudara, itu banyak seperti itu saudara. Ini penting, jangan sampai kita mengucapkan kata menghasut, kata nggak suka, kesal. Kata ini menjadi kata kunci. Ada yang sedang menyimpan dendam, ini salah satu bukti. Ada yang sedang menyimpan dendam, ada yang kesal. Pastikan di tempat ini tidak ada, supaya firman Tuhan bisa sampai ke dalam hati kita. Sampai ada repot saudara.
Gak bakal nyampe ke hati. Berputar-putar di otak dengan asumsi. Bila Harun sang imam besar saja dapat terseret dalam dosa sebesar ini, bagaimana dengan kita? Keluaran 32 ayat 21, TSI 3. Setelah itu Musa memarahi Harun, katanya, apa yang sudah dilakukan umat ini kepadamu sehingga kamu memimpin mereka melakukan dosa yang sangat besar loh saudara. Serius ini. Apalagi bilang Yesus adalah juru selamat, itu sangat serius saudara. Itu bukan lagi mencari pengganti, menghilangkan loh. Bukan sekedar mencari pengganti. Mencari pengganti aja dosa keji, apalagi menghilangkan, meniadakan, menukarkan aja bermasalah di hadapan Tuhan. Apalagi menghilangkan. Ada amin? Itu kan menghilangkan. Tidak mengakui bahwa dia ada gembala yang baik, gembala yang agung, bukan terang. Mau diklarifikasi kayak apapun ini sama aja. Gak bisa saudara. Ini penting saudara supaya kita paham. Amin. Itu dosa yang besar saudara. Jangan main-main. Yang kedua, pemicu pertama. When surrender to contamination. Jadi ketika saudara dikontaminasikan, ketika saudara dicemarkan, lawan. Jangan kasih ruang untuk otakmu kompromi. Jangan mikir-mikir, jangan-jangan benar juga nih omongannya. Jangan saudara. Jangan menggoyak, gampang mudah goyah. Lawan. Kalau ketika saudara menyerah, maka saudara akan mencari pengganti. Saudara akan terperosok saudara. Bukan cuma pengganti, saudara akan menghilangkan malah. Meniadakan. Bayangkan yang harusnya Tritunggal jadi Dwi Tunggal. Lama-lama tunggal doang. Ya. Mana peran Roh Kudus lagi nanti diilang-ilangin semua. Yang kedua pemicu kuat mengapa anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa mencari pengganti. Yang kedua adalah when trading the glory of God. When trading the glory of God. Dosa mencari pengganti bukan saja tercemar dalam segala racun di dalam poin yang pertama tadi. Namun juga ketika mereka tidak ada fear God. Ketika saudara sudah tidak ada fear God, tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi menghormati Tuhan, respectable. Maka mereka akan berani menukarkan realitas Allah dengan apa yang tidak nyata. Mereka akan menukarkan hal yang nyata yang Tuhan sudah perbuat dengan kepalsuan. Hati-hati saudara. Jangan sampai, karena ketika saudara sudah mulai mencari pengganti, ketika saudara sudah mulai mau terkontaminasi, maka saudara tidak punya lagi rasa takut. Betul kan, gak ada rasa takut kan? Dia bilang, iya gampang, nanti saya klarifikasi lagi. Gampang gitu, easy. Padahal udah berapa yang kena racun? Berapa yang prematur tuh kena masalah? Mereka semua ada di dalam inkubator ilahi, tapi dirusak. Dihembuskan dengan smoking, dengan roh-roh yang gak benar. Itu bahaya sekali saudara. Umat Israel ini mudah sekali buta. Dan melupakan banyak mukjizat yang dialami sepanjang perjalanan keluar dari Mesir. Dari rumah perbudakan. Sama dengan kita. Kenapa sampai kita menggantikan, bahkan menghilangkan Yesus sebagai juru selamat. Menghilangkan, mudah sekali kita lupa bahwa bagaimana kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika kita mulai dari nol. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA dibimbing, dibina. Masa kita bisa melupakan kebaikan Tuhan? Masa kita gampang melupakan semuanya itu? Gampang sekali kita membutakan diri. Bukankah perjalanan orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari mulai laut terbelah dua, melihat banyak mukjizat, amin. Kenapa bisa cari pengganti? Kenapa nggak mau sabar? Kenapa nggak mau nunggu? Wait for the Lord, be strong. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan yang baru. Jangan cepat-cepat saudara. Jadi ketika saudara lagi ada masalah besar apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan gampang mencari pengganti. Stay dulu. Berdiam diri. Alone with God, bersama Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Itu penting buat kita pahami. Nah, ketika tidak menunggu, dicabut tuh. Tidak lagi Harun menjadi penyambung lidah Allah. Sudah berganti kepada Musa.
Sekarang Tuhan bicara terus kepada Musa. Bicara terus kepada Musa. Setelah itu saudara, Tuhan bicara terus kepada Musa. Tuhan ngomong hanya kepada Musa. Tidak ada lagi yang lain. Sudah selesai sampai di situ Harun. Tidak lagi mendapatkan kasih karunia seperti itu. Banyak di antara kita sudah mendengar dan melihat pengalaman bersama Tuhan. Tetapi hal itu tidak menjadi hal yang sangat berharga. Dan kita mulai membarter dengan yang bobrok, dengan yang receh, dengan yang fana. Seperti kasus gereja Metaverse tadi, dikolaborasi dengan khotbah AI, ChatGPT, sudah menjadi tren baru, booming banget sekarang. Namun bahaya yang lebih urgensi saat ini adalah ketika saudara diberi kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, singer, WL, pemusik, apapun tolong hargai. Kesempatan yang diberikan kepadamu tolong dihargai. Itu jangan ditukar lagi dengan kembali hidup yang bocor. Jangan ditukar lagi dengan kekonyolan. Jangan saudara jual dirimu. Padahal Tuhan itu sudah memberikan kita pelayanan yang terbaik, kesempatan yang terbaik. Ambil, jangan sampai saudara mendapatkan last chance, kesempatan terakhir seperti Yudas. Jangan lupa seperti Yudas. Yudas hanya diberikan sekali kesempatan, setelah itu sudah tidak ada lagi. Ada amin? Untuk Petrus Tuhan kasih lagi second chance. Ada amin? Untuk Thomas Tuhan kasih second chance. Tapi tidak untuk Yudas. Kenapa? Karena Yudas sudah banyak tercemar. Dia tidak ada di dalam kebun Allah. Dia sudah di luar kebun Allah. Pastikan kita tetap ada di dalam kebun Allah. Di rumah roti ini kita sedang bertumbuh, berakar dan berbuah. Supaya saudara tidak tercemar. Ini penting buat kita pahami. Sikap bobrok, ya jangan sampai saudara mendewakan mamun, keinginan daging dan dunia. Manusia jenis ini lebih suka memperdagangkan dusta. Jadi ketika kita sudah jatuh di dalam kebobrokan ini, maka engkau akan memperdagangkan dusta. Engkau akan memperdagangkan kebohongan daripada kebenaran. Nah itu kan yang jualan kemarin, Yesus bukan juru selamat, itu memperdagangkan dusta saudara. Memperdagangkan kebohongan. Ada amin? Daripada kebenaran dan kejujuran. Bahkan kita sering mengagung-agungkan benda ciptaannya. Jangan saudara, saudara harus mengagung-agungkan, meninggikan sang pencipta. Bukan ciptaannya. Jangan sampai saudara mengagungkan kekayaan, harta, jabatan, hobi, pacar, ambisi, prestasi. Daripada sang penciptanya. Itu penting sekali. Mari kita lihat dalam Roma 1 ayat 23, terjemahan VMD-nya bagus. Mereka menukarkan kemuliaan Allah yang kekal. Mereka menukar kemuliaan itu untuk menyembah patung-patung yang dibuat seperti manusia. Bayangkan loh, benar-benar kan ditarik lagi sama Paulus. Nah kalau Paulus aja narik kok kasus ini, masa Bonaparte nggak tarik? Siapa lu? Coba tuh. Ini kan lagi mengkritik kasusnya Musa ini, kasusnya Harun. Ada amin saudara? Itu kan menyembah patung-patung dibuat seperti manusia. Mereka menukarkan kemuliaan Allah dengan benda yang tampaknya seperti burung tuh. Binatang dan ular. Lembu emas kan binatang saudara. Lembu kok. Ada amin? Jadi Paulus aja udah melihat nih dosa ini udah ketarik nih sampai ke zamannya dia. Bayangkan loh Musa, Yerobeam, Yehu, sampai ke Roma, sampai Bonaparte Metaverse. Haleluya. Ditukarkan tuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ini masih relevan. Jangan bilang ini saya khotbah lagi hanya ngeritik-ngeritik orang. Enggak, ini relevan saudara. Coba lihat Roma 1 ayat 25 terjemahan BIMK. Allah yang benar mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itulah justru yang disembah. Tuh, benda-benda yang diciptaan tuh. Dan dilayani oleh mereka. Ya itu yang tadi Metaverse, AI chat itu, waduh. Itu yang diagung-agungkan, didewa-dewakan jadinya. Dipakai menjadi alat pelayanan. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Haleluya. Pastikan rumah roti mau dibilang kuno, kolot, nggak masalah. Mau tahu lo pendeta Bonaparte disebutnya sebagai apa? Pendeta kolot, pendeta kampungan, bodoh amat.
Yang penting Tuhan tidak menghindar dari saya. Karunia-Nya tetap ada dalam saya. Itu sebabnya Bonaparte dari dulu end on, dan end on. Amin. Saya nggak mau tidak on fire. Penting buat kita pahami. Terjemahan SB, bagus sekali. Kebenaran tentang Allah pun mereka ganti dengan kebohongan. Mereka justru menjunjung dan menyembah benda-benda ciptaan lebih daripada penciptanya, yaitu Allah yang terpuji sampai selama-lamanya. Luar biasa saudara terjemahan-terjemahan ini. Saudara harus memilikinya. Tinggal buka di HP, download. Haleluya. Tahukah Anda bila kita nekat mencari pengganti? Ketika saudara nekat mencari pengganti, omong kosong, omongan bona, lu boleh cuekin omongan aku, recehin omongan aku, gak masalah. Tapi dampak kerugian besar, saudara mau tahu? Itu sudah diungkapkan oleh Paulus. Roma 1 ayat 26, terjemahan ILT 3. Sehubungan dengan itu, Tuhan telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan. Karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Apa maksudnya di sini? Ketika saudara tetap nekat mencari pengganti, fungsi ilahi itu ditukarkan dengan hal-hal yang melawan ilahi. Bahkan saudara akan menjadi orang yang fana, rapuh, dan lemah. Dan saudara akhirnya menjadi antek-antek iblis. Pastikan tidak ada di tempat ini. Jangan mencari pengganti. Apalagi menghilangkan pengganti. Yesus tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan, kitanya yang berubah. Dia tidak pernah gombal, kitanya yang gombal. Dia setia, kitanya yang nyerong. Kita terus saudara yang jeleknya kok. Nggak ada yang jelek buat Tuhan. Positif terus langkahnya. Kita yang sering negatif. Makanya kita yang harus dibereskan. Amin. Ini penting buat kita pahami. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Supaya Tuhan melawat kita dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajaib karyamu Tuhan. Ajaib karyamu. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Tuhan tak terukur Yesus telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur Tuhan. Sungguh tak terukur Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau curahkan gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Haleluya. Katakan, hanya Kau. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap With all my heart, hatiku. with all my strength, with all my mind. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan, layaklah, layaklah. Layakkah Oh Tuhan, Kau Tuhan kami meninggikan nama dipuji Yesus. dan disembah. Ketika kami memuliakan Kau, ada kuasa di dalam namamu. Ada kuasa dalam namamu, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Oh Rabo Syakarabasya. Dipuji dan disembah Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Layakan Dia, layakan Tuhan, layakan, agungkan, muliakan Dia. Oh haleluya. dipuji dan disembah dengan Segenap
Jangan setengah-setengah hati, segenap hati. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Biarkan jemaat pujian ini katakan, layaklah Kau Tuhan. Biarkan, mari kita angkat tangan kita, sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Biarkan roh Yesus dahsyat turun di tengah-tengah kita. Roh Kristus turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Yang di belakang bebaskan, yang di tengah bebaskan. Nyatakan Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang mempesona kami. Hanya Yesus mempesona hati kami. Kami kagum, kami kagum. Dipuji dan disembah dengan sekali lagi, lebih kuat lagi. Bebaskan rohmu menyembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Fire. Irabosakara. Breakthrough. Terobos. Haleluya. Mari buktikan nama Yesus dahsyat. Buktikan kehadiran Yesus malam ini. Muliakan Yesus. Percayalah Yesus hadir. Dia akan perlihatkan kemuliaannya. Yesus, Engkau Allah yang sejati. Perlihatkan Tuhan. Kemuliaan Yesus. Kemuliaan Kalvari. Yesus, kami tinggikan Kau. Kami agungkan, kami muliakan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa. Ya Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami. Dengan Segenap jiwa ragaku. Mulialah nama-Mu, agungkan nama-Mu, tinggikan nama Yesus, agungkan nama Yesus, muliakan namanya, agungkan namanya. Yesus, mustahil kami menyangkal Engkau. Mustahil kami menyangkal Engkau. Mustahil kami menggantikan Engkau. Tak ada yang mampu menggantikan nama Yesus. Allah yang dahsyat, yang ajaib. Darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu mahal. Darah-Mu dahsyat. Darah-Mu menyucikan dosa dunia ini. Darah-Mu Yesus, darah yang berkuasa. Kami tinggikan, muliakan nama Yesus. Jamah hati kami, biarlah dalam hati kami nama Yesus. Hanya nama Yesus di hati kami. Yesus di hati kami. Yesus di pikiran kami. Yesus di hidup kami. Nama-Mu ya Yesus. Yesus di hati kami. Yesus di hati kami. Yesus di hidup kami. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Yesus di hati kami. Yesus di hidup kami. Mustahil kami menyangkal-Mu. Mustahil kami menolak-Mu. Mustahil kami merendahkan-Mu. Mustahil kami mencari pengganti. Itu mustahil Tuhan. Karena Yesus saja.
layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Allah kekuatan, Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu, pakai kami sebagai alat-Mu. Jamah kami, Roh Kudus, pulihkan hati kami. Oh haleluya. Saudaraku, ribuan orang sudah tercemar. Mungkin itu ada saudara-saudara, itu mungkin ada di dalam keluarga saudara. Mari kita minta kuasa Tuhan bekerja dalam hati kita, supaya kita berani berbicara tentang kebenaran, supaya kami tidak mencari pengganti, supaya kita semua tidak mencari pengganti. Jangan sampai saudara ibadah diganti dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan saudara. Karena saudara diberkati, saudara dapat uang banyak, saudara hangout, saudara pergi kemana-mana. Tetapi engkau tidak datang ibadah. Jangan sampai buatan itu yang menggantikanmu. Biarlah tetap yang menciptakan. Engkau mengejar Yesus. Kejar dia. Kejar kepalanya. Jangan kejar ekornya. Berkat itu ekor saudara. Kejar kepalanya. Pastikan semua yang hadir di tempatnya adalah orang-orang yang mencari Tuhan, bukan mencari berkatnya. Jangan mencari berkatnya, cari Tuhan. Maka berkat permanen akan turun atasmu. Haleluya. Makasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan haleluya. Punya Tuhan yang mighty God, mighty God, yang tak berobat dan Kau sanggup Tuhan. menggenapi. Mari kita sepakat. Imanku Mari kita sepakat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible by God. Amin. Ku terima sekarang Terima saudara. kemenangan darimu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan amin, amin, haleluya. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menunjukkan sepakatmu. percaya kuasanya. Sekarang letakkan kepada kepalamu. Ku terima sekarang, Ulang lagi, ku terima. ku terima sekarang. Ulang lagi sampai saudara terjadi sesuatu. Jangan pulang tidak membawa berkat Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ada amin. Haleluya. Yang di belakang terima, terima. Yang di tengah terima. Yang di depan terima. Terima sekarang. Ku terima, ku terima. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Amin. Amin. Haleluya. Ku terima. Kami terima Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Urabasyakarabasyak. Oh, kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Iman yang baru, iman yang segar, fresh fire, fresh joy, fresh anointing. Haleluya. Minarabasyakarobosidam. Inaramasandamako. Urabashendemeke korobosidam. Imama masina ramoinamo.
Holy, 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 holy. Haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya. Ya Rabaya namanya. Oh. Sakarabaya namanya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saudara butuh kuasanya, butuh pengurapannya. Ya Rabaya namanya. Hari ini jangan pulang dengan membawa hal yang kosong. Ya Rabaya. Kau pulang membawa sesuatu yang dahsyat yang terbakar. Kobaran-kobaran api Tuhan Amin. ada dalam hidupmu. Itu sebabnya saya undang saudara untuk maju ke depan dan mintalah pengurapan dari Tuhan. Mintalah kuasanya. Mintalah sesuatu yang baru dari Tuhan. Fresh fire, Ya Rabaya. fresh joy, fresh anointing. Mintalah. Haleluya, haleluya. Let the burn your fire, Lord. We worship you, Lord. Glory, glory, glory. Oh, oh, oh. Jesus. Naraboshiki Ya darabashande. namanya. Tuhan. Haleluya. Oh, naramasyakarabu. Sakarabaya namanya. Haleluya. Sakarabaya namanya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Oh, nyatakan Tuhan. Nyatakan. Haleluya. Urabasyiki narabashi. Haleluya. Jesus. Silakan saudara maju ke depan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja. Sakarabaya rabaya rabaya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dengan pengurapan yang dahsyat. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Every goodness of God. So good, every breath that I am able, I will sing every goodness of God. Oh, so my life you have been faithful. So my life you have been so good. Every breath that I am there, that I will sing
every goodness of God. Oh, my life has been faithful. Oh, my life has been so good. Every breath that I am, I will sing every goodness of God.